Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, Inspiring and Informatif. Pemirsa, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE menerima banyak keluhan dari masyarakat Kecamatan Medan Area ketika melakukan reses di Jalan AR Hakim Gang Bakung pada Jumat sore. Sejumlah persoalan disampaikan warga kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, diantaranya adalah masalah kepengurusan administrasi kependudukan, bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH yang tidak merata, penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP tidak tepat sasaran, serta modal usaha untuk pelaku UMKM. Di samping keluhan, warga juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim yang telah membantu terrealisasinya pengerjaan drainase serta lampu jalan di kawasan itu. Kehadiran Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE di Jalan AR Hakim Gang Bakung, Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Area, Jumat sore disambut dengan penuh kekeluargaan dan keakraban oleh warga sekitar yang mayoritas beretnis Tionghoa. Melihat sambutan warga, wakil rakyat asal Dapil 4 yang 3 kali terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Medan ini pun dengan senyum menyapa dan menyalami warga satu persatu. Pelaksanaan reses ketiga tahun anggaran 2023 yang digelar Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE di Gang Bakung, selain dihadiri ratusan warga, juga dihadiri oleh perwakilan Camat Medan Area, Kepala UPT Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi atau SDA BMBK Medan Kota, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dan sejumlah perwakilan OPD lainnya, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Medan Area. Mengawali sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan, kegiatan reses yang digelar di daerah pemilihannya ini bertujuan untuk menjemput aspirasi warga. Melalui kegiatan ini, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan atau aspirasi yang nanti akan ditindaklanjuti di lembaga DPRD Medan melalui paripurna dan kemudian diteruskan ke pemerintah Kota Medan untuk ditindaklanjuti. Yang pertama-tama saya hormati. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, memang tidak semua aspirasi yang disampaikan warga nanti langsung ditindaklanjuti. Karena melihat skala prioritas pembangunannya dan berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan itu. Kalau anggaran yang dibutuhkan besar, pengerjaannya bisa dilakukan tahun depan. Tetapi kalau anggaran dibutuhkan kecil, pengerjaan bisa dilakukan secara swakelola. Sudah dikerjakan belum? Kalau belum, tolong sampaikan apa itu, supaya bisa kita jembatani, kita tindaklanjuti ke pemerintah Kota Medan supaya bisa dikerjakan atau ditindaklanjuti. Memang aspirasi dari Bapak Ibu itu tidak bisa semuanya langsung dikerjakan juga sesaat itu. Itu perlu dilihat skala prioritasnya dan berapa besar anggarannya. Kalau anggaran yang besar tentu harus diprogramkan dulu, harus dibuat program dulu, dibuat rencana kerjanya dulu untuk di tahun yang akan datang. Tapi kalau anggaran tidak besar, bila mana bisa dikerjakan langsung, mungkin melalui dana swadaya itu bisa. Mengakhiri sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim meminta warga untuk tidak segan-segan menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan aspirasi mereka. Sesi pertama tanya jawab diberikan kesempatan kepada 3 orang warga untuk bertanya. Momentum ini pun dimanfaatkan warga yang hadir menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim. Seperti Mary, warga Gang Bakung menyampaikan keluhan terkait sertifikat rumah Gang Bakung yang dulu dibangun untuk warga yang rumahnya terbakar di gang itu, di mana sampai 12 tahun lamanya mereka menempati rumah, namun sampai saat ini sebagian rumah belum memiliki sertifikat hak milik. Lain halnya warga bernama Tang Feho yang mengeluhkan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim tentang kesalahan nama di data administrasi kependudukannya, di mana nama di surat akte lahir berbeda dengan nama di kartu keluarga. Ia berharap bagaimana pengurusannya. Sementara seorang pedagang kaki lima bernama Wilson Sitorus berharap ada bantuan modal bagi pedagang kaki lima dari pemerintah Kota Medan, tetapi tanpa ada agunan. Mau warga Gang Bakung sampai sekarang belum siap-siap sebagian. Mary.
surat rumah, sertifikat rumah. Ditanya, ya nanti bulan Agustus, sampai sekarang nggak siap-siap. Selamat siang Pak Hasim, semua bapak-bapak di sini, ibunya. Surat lahir, aku lulu kan namanya tangan gue kan. Orang itu yang lulu agak bodoh, tulis salah. Tahu tulis tahu tahu, jadi salah. Sekarang saya punya apa kan, udah tukar KTP, surat lahir sudah tukar baru. Sekarang anakku kan ikut saya. Aku pikir kalau kata nggak bisa, aku kok bilang kayak gitu, nggak bisa. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak Hasim, saya ini kan pedagang kaki lima. Jadi kebetulan kami punya rekan-rekan seperjuangan di pedagang kaki lima. Kami butuh permodalan, istilahnya begini, agunan. Kalau bisa permodalan itu 4 agunan. Satu persatu keluhan yang disampaikan warga dijawab oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasim. Terkait persoalan sertifikat rumah untuk warga Gang Bakung, Hasim mengatakan sudah koordinasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Medan agar dalam waktu dekat dilakukan pertemuan dengan warga, sehingga ada solusi untuk pengurusan sertifikat rumah warga di Gang Bakung. Harusnya dituntaskan oleh Bunda Suci, tetapi dengan berbagai alasan sampai sekarang belum diselesaikan dan terkendala. Nah, kebetulan tadi begitu ibunya disampaikan kepada saya, ini saya langsung telepon tadi sama kepala BPN. Nanti dia akan meminta waktu ya kepada saya, akan membantu prosesnya. Nanti dia minta kepala BPN untuk membicarakan ini. Mudah-mudahan ada segera. Sementara terkait soal warga yang nama di data administrasi kependudukannya berbeda antara surat akte lahir dan kartu keluarga, Ketua DPRD Kota Medan, Hasim, meminta warga tersebut supaya mendatangi kantor lurah atau kantor camat untuk melakukan pengurusan. Kalau ada kendala, boleh juga melalui timnya di lapangan, supaya data di administrasi kependudukan warga tersebut segera diperbaiki. Dan mengenai bantuan modal usaha bagi pedagang kaki lima, Ketua DPRD Kota Medan, Hasim, menjelaskan bantuan tersebut memang ada dianggarkan di Dinas UMKM Kota Medan. Namun bantuan yang diberikan kepada pedagang bentuknya bukan uang tunai, melainkan barang yang bisa dijadikan modal usaha. Atau bisa nanti langsung dengan tim saya. Ya, nanti ada Hermanto Sardawan, ajudan saya. Biasanya yang saya selalu tugaskan beliau untuk membantu pengurusan surat-surat di Capil. Ya, nanti Pak Hermanto Sardawan yang akan berkoordinasi dengan Ibu ya untuk membantu perbaikan surat lahir atau akte lahirnya. Setelah menjawab 3 pertanyaan yang disampaikan warga, Ketua DPRD Kota Medan, Hasim, kembali mempersilahkan warga lainnya untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Sejumlah warga pun kembali bertanya dan menyampaikan aspirasi. Salah satunya Joshua Sibarani, warga Kelurahan Tegal Sari, Mandala 1, Gang Pacar, yang mewakili warga sekitar mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan, Hasim, yang sudah membantu realisasinya pembangunan parit atau drainase di daerah mereka. Meskipun pekerjaan drainase yang dilakukan Dinas SDA BMBK belum selesai. Mengatasnamakan warga, Joshua juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan, Hasim, yang sudah membantu terpasangnya lampu penerangan jalan di tempat mereka. Selain mengucapkan rasa terima kasih, ia juga menanyakan tentang program Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang tidak tepat sasaran. Sebab Joshua melihat masih banyak masyarakat di daerahnya yang memerlukan bantuan pendidikan dari pemerintah, tetapi tidak tahu caranya. Terutama untuk masalah pendidikan. Satu itu masalah penyaluran KIP. Selain itu, pria berperawakan tinggi besar ini menyampaikan keluhan soal rusaknya mesin pompa air di lingkungan mereka yang bertujuan untuk mengantisipasi kebakaran. Ia berharap kepada Ketua DPRD Kota Medan, Hasim, dapat membantu menyediakan mesin pompa air di gang mereka. Dan begitu juga dengan gang lain yang berdekatan, sebab seperti Gang Pacar, Gang Dahlia, dan Gang Bakung, akses jalannya sangat sempit untuk mobil pemadam jika terjadi kebakaran. Sementara kawasan itu merupakan pemukiman padat penduduk.
Keluhan lain datang dari warga bernama Sri Novianti yang mengaku tidak pernah dapat bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Padahal sebagai petugas penyapu jalan, ia merasa berhak untuk mendapatkannya. Sebab warga lain di lingkungannya yang memiliki ekonomi lebih baik malah dapat bantuan PKH. Selesai mendengarkan aspirasi dan keluhan yang disampaikan warga, Ketua DPRD Kota Medan, Hasim, kemudian menjawabnya satu persatu. Terkait soal pengerjaan drainase dan lampu jalan yang sudah terrealisasi, Wakil Rakyat yang murah senyum ini mengatakan, itu adalah merupakan bagian dari tugas mereka sebagai anggota legislatif, yakni memperjuangkan dan mengadvokasi apa yang menjadi keinginan warga. Mengenai soal KIP dan bantuan sosial PKH, Ketua DPRD Medan Hasim mengatakan itu memang program pemerintah pusat. Namun begitu ia akan menindaklanjutinya agar penyaluran KIP untuk pendidikan anak prasejahtera dan program bantuan sosial PKH tersebut dapat disalurkan secara merata kepada warga yang berhak untuk mendapatkannya. Dan mengenai soal mesin pompa air untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di dalam gang, Ketua DPRD Kota Medan, Hasim berjanji akan menindaklanjuti hal ini ke instansi terkait. Usai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan, Hasim mengatakan apa yang menjadi aspirasi warga, baik itu mengenai persoalan bantuan sosial PKH, kemudian KIP dan administrasi kependudukan akan menjadi atensinya untuk disampaikan kepada pemerintah Kota Medan maupun pemerintah pusat. Sehingga pertemuan dengan masyarakat melalui kegiatan reses ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Kita harapkan aspirasi warga ini nanti bisa menjadi atensi, ya, menjadi tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Nah, selain itu juga kita menangkap tadi ada beberapa persoalan terkait dengan masalah pengurusan surat menyurat. Ya, nanti ini menjadi atensi bagi kami dan akan coba kami koordinasikan dengan pemerintah Kota Medan untuk segera dilakukan tindak lanjutnya. Mudah-mudahan reses yang kita laksanakan ini membawa manfaat dan masyarakat merasakan manfaat dari yang reses yang kami laksanakan. Setelah melakukan kegiatan reses di Jalan AR Hakim Gang Baku, Kelurahan Tegal Sari 1, Ketua DPRD Kota Medan Hasim kemudian meninjau jalan di Gang 4, Jalan Kapten Jumhana, Kelurahan Sukaramai 2, Kecamatan Medan Area, yang sudah 1 tahun lebih kondisinya rusak parah. Didampingi Kepala UPT 4 Dinas SDA BMBK Wilayah Medan Kota, Dani Wardana, Ketua DPRD Kota Medan Hasim menelusuri jalan Gang 4 yang rusak parah bahkan dipenuhi genangan air. Ketua DPRD Medan bersama Kepala UPT 4 Dinas SDA BMBK Wilayah Medan Kota sempat bingung dari mana sumber genangan air di badan jalan Gang 4 sebab dalam 2 hari terakhir Kota Medan tidak ada diguyur hujan. Setelah diperiksa dan ditelusuri di tengah kondisi gelapnya malam, akhirnya ditemukan genangan air bersumber dari saluran parit bangunan pabrik kopi. Air dari bangunan itu dengan derasnya mengalir dan melimpah ke badan jalan, bukan mengalir ke saluran parit. Penghuni pabrik kopi kemudian ditemui setelah dipanggil berulang kali, akhirnya pemilik kopi keluar dari bangunan tersebut dan menjelaskan kalau saluran parit dari tempat usahanya itu sudah lama rusak, hingga menyebabkan air melimpah ke badan jalan. Ia pun berjanji kepada Ketua DPRD Kota Medan dan Kepala UPT 4 Dinas SDA BMBK Wilayah Medan Kota segera memperbaiki saluran parit agar tidak melimpah ke badan jalan. Ketua DPRD Kota Medan Hasim menjelaskan ke pemilik pabrik kopi dan warga kalau saluran parit dari bangunan pabrik kopi yang airnya terus mengalir ke badan jalan jika tidak segera diperbaiki, maka akan sia-sia jalan Gang 4 yang rusak parah dilakukan pengaspalan. Setelah Ketua DPRD Kota Medan Hasim berkoordinasi dengan Kepala UPT 4 Dinas SDA BMBK Wilayah Medan Kota, akhirnya disepakati dalam waktu dekat jalan di Gang 4 Jalan Kapten Jumhana segera diaspal. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Hasim, warga menyampaikan aspirasi kepadanya supaya jalan di Gang 4 Jalan Kapten Jumhana, Kelurahan Sukaramai 2 diperbaiki sebab sudah 1 tahun kondisi jalan itu mengalami rusak parah. Lebih lanjut, Hasim mengatakan, selama ini jalan di Gang 4 merupakan akses jalan yang sangat ramai dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tadi kami adakan reses, jadi sebenarnya warga sudah banyak yang menyampaikan aspirasi ke kami ya terkait dengan kondisi jalan yang sangat rusak di Jalan Kapten Jumhana Gang 4.
Nah, permintaan dari warga yaitu agar segera dilakukan perbaikan jalan dan pengaspalan. Karena di sini termasuk jalan pintas yang sangat ramai dilalui oleh kendaraan. Oleh karena itu, pada saat reses kami bawa dinas SDBMK, UPT untuk meninjau jalan Kapten Juanda Gang 4 ini. Tujuannya supaya segera dilakukan program bentuk pengaspalan jalan ini. Nah, dari hasil yang ini memang kondisinya sangat rusak, sangat memprihatinkan dan ini sudah berlangsung tahunan. Nah, harapan kami ini segera bisa ditindaklanjuti oleh Dinas SDBMK, terkhususnya UPTPU Medan Kota, itu supaya masyarakat melintas di jalan. Selain perbaikan badan jalan, Ketua DPRD Kota Medan Hasim berjanji akan mengusulkan pemasangan lampu jalan di kawasan jalan itu. Karena kondisi jalan di Gang 4 Jalan Kapten Jumhana ini pada saat malam hari kondisinya sangat gelap akibat kurangnya penerangan lampu jalan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Tania Sianipar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.